Shalom untuk kita semua. Pada malam hari ini kami ingin mempresentasikan tentang hubungan gereja dan pemerintahan, pertemuan 28. Sebelum kami ingin mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama kami. Nama saya Aldrio Jivania Pinam, dan di samping saya Gede Anjaro Ginting. Sebelum mulai presentasi kita terlebih dahulu menyanyikan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Buka kitab dan kita 205. Rahmin oh Tuhan. Satu Persembah manbandu jenda 1, 2, 3 ya. Rahmin oh Tuhan kami sikap krina, sembah manbandu jenda, nusur lamin Tuhan bahan sikap krina, ukur kami pembahagia. Oh Bapa beregelah date pasu-pasu kami kina enda. Sebelum memulai presentasi pada malam hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Oh Bapa kami yang di surga, berikanlah kami hari ini makan secukupnya. Berkati kami pada malam harinya ya Tuhan. Berkati kami untuk presentasi kami supaya lancar sampai akhirnya Tuhan. Ini nama anakmu yang namamu Yesus Kristus. Amin. Salam untuk kita semua. Kami ingin mempresentasikan tentang hubungan gereja dan pemerintahan. Dalam kenyataan hidup adanya pemahaman yang berbeda tentang pemerintahan dan gereja. Pemerintah dianggap sebagai dunia luar yang korup dan politik kotor yang harus dijauhi. Sedangkan gereja dianggap sebagai lembaga yang dipertahankan kesuciannya sebagai utusan Allah di dunia. Pendapat ini tidaklah benar adanya karena sesuai dengan liaman kita bahwa hubungan gereja dan pemerintah harus terpelihara dengan baik. Keduanya harus bekerja sama untuk kepentingan masyarakat. Tidak perlu dipisahkan secara kontras bahwa yang satu tidak suci dan yang satu suci. Justru gereja diutus di dalam dunia untuk memperbaharui kehidupan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Isian hubungan gereja dan pemerintahan harus dipelihara. Secara ideal, gereja dan pemerintahan harus bekerja sama untuk kesejahteraan masyarakat. Hubungan keduanya harus didasari pada hubungan yang baik. Karena keduanya merupakan lembaga diutus ke dunia untuk kebaikan. Secara teologis dapat dipahami bahwa pemerintahan merupakan wakil Allah yang harus dihormati dan ditaati oleh rakyat. Pemerintahan adalah wakil Tuhan. Sebab itu ketaatan itu lebih pada panggilan Tuhan. Hubungan keduanya harus dipelihara. Rakyat menaati pemerintahan, harus dipimpin rakyatnya dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan roda kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat. Dunia memerlukan pemerintahan untuk menaati kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini kita dapat membandingkan pemerintahan Daud. Secara raja yang terpilih menjalankan pemerintahan secara adil dan baik dan takut akan Tuhan. Daud memberi dirinya dikuasai oleh pemimpinan Roh Allah dan menjalankan roda pemerintahan. Dan ia merasakan betapa besar kuasa Tuhan dalam kepemimpinannya.
Sehingga ia mengatakan orang yang melawan Allah seperti duri yang dilempar begitu saja, yang tidak berguna lagi. Orang yang melawan Allah akan binasa. Dalam konteks ini Daud memberikan penekanan bahwa pemerintahan yang berkuasa harus taat kepada Tuhan, dan pemimpin dapat takut akan Tuhan, bukan takut pada manusia. Menurut Rasul Paulus, pemerintahan itu adalah merupakan pengetahuan Allah. Dalam hal ini, Paulus melihat pemerintahan berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini, Paulus mengaruh perhatian pada pemerintahan Romawi atas Israel pada zamannya. Paulus memiliki keyakinan bahwa keterpilihan pemerintahan itu merupakan campur tangan Allah. Pemerintahan akan menghukum yang untuk tujuan kebaikan. Juga dalam rangka membayar pajak, gereja harus menaati perintah dan berdoa untuk bagi semuanya. Untuk raja-raja dan pembesaran supaya terciptanya suasana yang tentram untuk kebaikan bagi semua. Di samping itu, gereja juga harus menolak pemerintahan yang jahat, yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ajaran Calvin menekan tugas orang Kristen dan dalam menjalin hubungan dengan pemerintahan adalah penyimpan suara kedabian dengan lemah lembut. Calvin menambahkan bahwa negara tidak boleh sewenang-wenang rumah tangga terkecuali dalam batas-batas hukum yang tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana negara memberi jaminan setiap agama dapat mendefinisikan kehidupan keagamaan masing-masing. Dalam konteks ini, Calvin mendukung pemerintahan yang demokrasi yang melibatkan masyarakat dalam menjalankan keadilan dan mengatakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Konvensi GBKP bab 7 dia katakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Dalam pemahaman itu, orang Kristen berminta, berdoa, dan taat kepada pemerintahan. Di samping itu, orang Kristen harus berideologi, menyatakan suaranya kembali terhadap pemerintahan dalam melaksanakan kewajiban untuk menegakkan kebenaran keadilan. Gereja yang kuat merupakan dasar yang kokoh bagi peran orang percaya di dunia. Gereja harus mengembangkan teologi kebersamaan antara gereja dan membangun kesetiaan kawan sosial dan menekan keadilan di tengah masyarakat. Pemerintahan yang adil yang sangat dibutuhkan. Pemerintahan demokrasi yang berpihak kepada seluruh rakyatnya. 3. Sebelum kita menutup presentasi pada malam hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu untuk mengucapkan syukur kita pada Tuhan. Kitab Daniel kita nomor 182, Oh Tuhan kami tetap. Direndekan bersama-sama. Oh Tuhan kami tetap terdeguman bandu arakula lakap nemani geluhku. Oh Tuhan rasalah geluhku temani. Oh Allah tandingi aku raskam tetap.
Sebelum kita menutup presentasi kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita bersalam doa. Tuhan yang Maha Adil, terima kasih atas pemberitaan yang telah Engkau berikan hingga kami dapat menyelesaikan kegiatan presentasi kami sesuai dengan kehendak yang Engkau rencanakan. Sekarang kami ingin pulang masing-masing. Berkati kami agar kami di jalan, agar kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Ini doa anak-Mu Tuhan yang kami panjatkan melalui Putra-Mu Roh Kudus. Amin.